bagian pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian. Limit itu apa sih? Limit adalah ini, nilai pendekatan fungsi saat variabelnya mendekati nilai tertentu. Bahasa mudahnya seperti ini. Jadi kita mendekati suatu fungsi sampai sedekat-dekatnya, sangat dekat, tapi tidak pernah mencapai yang kita dekati. Nah, sedangkan notasi dari limit itu sendiri, limit kita notasikan seperti ini. Cara membacanya adalah limit fx saat x mendekati a itu sama dengan L. Ini maksudnya adalah ketika x mendekati a, maka fx mendekati L. Maksudnya seperti itu. Nah, apakah sekarang semua fungsi itu mempunyai limit? Nah, satu fungsi mempunyai limit jika, jadi tidak syarat ya, suatu fungsi mempunyai limit jika apa? Jika limit fx, x mendekati a dari kiri, jadi ini ada simbol pangkat negatif, ini maksudnya adalah kita mendekati a, tapi dari arah kiri. Itu sama dengan limit fx saat x mendekati a dari arah kanan. Nah, biasanya kita menyebut limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau limit kiri sama dengan limit kanan, maka suatu fungsi itu mempunyai limit. Seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya, biar kalian lebih paham, saya akan memberi satu contoh terlebih dahulu. Oke, contohnya seperti ini. Untuk limit x kuadrat min 1 per x min 1 saat x mendekati 1, ini nilainya berapa? Nah, yang pertama, kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi tabelnya ini, kita pilih nilai-nilai x, di mana x-nya mendekati 1 dari kiri. Nah, x-nya mendekati 1 dari kiri, jadi kalian bebas memilih angkanya. Misalnya saya memilih 0,9, 0,9 ini kan mendekati 1 dari kiri. Kemudian 0,99, 0,999. Nah, seperti itu. Terus nilai-nilai x tadi ini kita substitusikan ke nilai fungsi yang atas ini. Jadi ketika x-nya 0,9, saya masukkan di sini, berarti nanti 0,9 kuadrat dikurangi 1 per 0,9 dikurangi 1, ternyata nilainya adalah 1,9. Seperti itu. Berikutnya 0,99 sama caranya kayak tadi. Setiap nilai x ini kita substitusikan ke sini, menghasilkan nilai ini 1,99. Kalau 0,999, jadi dia semakin mendekati 1. Nah, ternyata hasilnya 1,999. Kemudian ini dia kita mendekati x-nya saat ini mendekati 1 dari kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sekarang saya mendekati 1 dari kanan, berarti kita pilih angka-angka yang lebih dari 1. Tapi sangat dekat dengan 1. Contohnya adalah 1,001. Nah, 1,001 sama kayak tadi kita substitusikan ke awal sini. Ternyata diperoleh hasilnya 2,001. Kalau 1,01 diperolehnya 2,01 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian amati. Kalau kita mendekati 1 dari kiri tadi, fx-nya ini mendekati angka berapa? Kalau kita belakang, ini mendekati angka, ya ini mendekati angka 2. Ini mendekati angka 2. Sedangkan ini juga mendekati angka berapa kalau dari arah kanan? Sama, ternyata ini juga mendekati angka 2. Kalau begitu, berarti limitnya ini x menuju 1 dari ini tadi. Nah, ini berapa? Apakah limit kiri dan limit kanannya sama? Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka fungsi ini punya limit. Yaitu berapa limitnya? Limitnya adalah 2. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan mungkin seperti ini. Boleh nggak sih kalau kita langsung substitusikan 1 ke sini? Kalau saya langsung substitusikan 1 ke sini, jadinya kan kayak gini nanti. 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 min 1. Hasilnya berapa? 1 kuadrat 1, kurangi 1, 0. Terus yang bawah 1 min 1, 0. Hasilnya kan 0 per 0. 0 per 0 itu kan tidak tentu. Nilainya berapa tidak tentu. Jadi kita tidak bisa langsung mensubstitusikan begitu saja. Gitu. Itulah gunanya limit, definisinya limit. Kalau x-nya sama dengan 1, nilai ini tidak terdefinisi. Tapi kalau mendekati 1, entah itu dari kiri atau
Kita gambarkan seperti ini. Lihat grafiknya seperti ini. Tetapi pada saat X sama dengan 1, tadi kan hasilnya 0 per 0. 0 per 0 kan tidak tentu. Artinya apa? Saat X sama dengan 1 ini, nah, ini sebenarnya tidak punya nilai. Jadi di sini fungsinya mengubah kayak gini, tidak punya nilai. Kayak gitu. Paham ya? Tapi didekati dari kiri maupun dari kanan, semuanya mendekati angka 2. Oke, contoh berikutnya adalah kalau saya punya nilai kayak gini, limit 1 per X min 1, X-nya mendekati 1. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan pendekatan mendekati 1 dari kiri dan mendekati 1 dari kanan. Dengan bantuan tabel seperti sebelumnya, saya mengambil beberapa nilai X yang mendekati angka 1, kemudian diperoleh nilai fx seperti ini. Jadi, kalau kita amati, nilai fx-nya dari min 100, kemudian min 1000, kemudian min 10.000. Ini kan nilai fx-nya semakin kecil ya. Nah, coba kita bandingkan. Bagaimana kalau kita mendekati 1 dari kanan? Kalau kita mendekati 1 dari kanan, saya mengambil beberapa angka, yaitu 1,0001 dan seterusnya. Ternyata hasilnya ini 10.000. Sebelumnya 1000, sebelumnya 100. Nah, berarti ini fx-nya bagaimana? Semakin mendekati 1, fx-nya yang ini akan semakin besar. Artinya sekarang gini, limit kiri sama limit kanannya sama atau tidak? Berbeda ya, udah jelas berbeda. Yang ini semakin kecil karena dia negatif, kemudian ini semakin besar. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka apakah limit 1 per X min 1 saat X mendekati 1 ini punya limit? Ada nggak nilainya? Tidak ada. Karena tadi ya, karena ini berbeda limit kiri dan limit kanannya, jadi ini tidak punya limit. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya bagaimana? Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Saat mendekati 1 dari kiri, nah ini dia semakin negatif, semakin kecil. Sedangkan kalau saya mendekati 1 dari kanan, ini semakin besar. Tapi pada saat X sama dengan 1 tidak punya nilai. Tidak pernah dia mencapai saat X sama dengan 1 tidak pernah menyentuh angka 1 ini. Kayak gitu. Paham ya materi tentang konsep dasar dari limit ini? Oke, selanjutnya apakah kita akan selalu mencari nilai limit dengan menggunakan tabel-tabel ini? Tentu tidak, karena untuk menggunakan ini akan sangat ribet. Nah, bagaimana cara kita menghitung limit? Itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi stay tune di channel ini ya.